Tuduhan Christian Prince tentang hukum pencuri telur dan tali di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Aluan TV di mana saja Anda berada. Sekarang kita berjumpa lagi dan masuk di sesi ke-9 kebohongan dari Christian Prince. Christian Prince membangun sebuah narasi, yaitu tentang seorang pencuri yang dikarenakan lapar di dalam Islam itu dikenai hukuman potong tangan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat saja apa yang disampaikan oleh Christian Prince. Torture. The man, he can beat his wife. If you steal an egg, we cut your hand. Is that a torture or this is a penalty? An egg. Somebody he steal an egg. In Muhammad he says, you cut the hand of a person if he steal an egg or a rope. An egg. Which means he is hungry. A person, he needs some food. How you cut his hand? Under what logic? That is torture. That is not penalty. So those cowards, they play angels and they play victims. Nah, kita sudah menyimak ya pernyataan Christian Prince bahwa Rasulullah SAW memerintahkan memotong tangan orang yang mencuri telur. Nah, hadis yang dipakai sebenarnya adalah hadis yang ini ya. Kalau Anda perhatikan di sini, la'anallahu as-sariq yasriqul baydah ya fatuqta'u yadah wa yasriqul habal fatuqta'u yaduh. Kalau diartikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengutuk pencuri yang mencuri telur. Kalau di sini sudah diartikan a helmet for which his hand is to be cut off, or steals a robe for which his hand to be cut off. Yang mana karena mencuri telur itu dia akhirnya tangannya dipotong, atau mencuri tali maka tangannya dipotong. Jadi hadis ini berkaitan dengan hukum had, yaitu hukum potong tangan ya. Kalau kita bicara potong tangan di sini para ulama itu khilaf, ada yang mengatakan pergelangan tangan, ada yang mengatakan jari-jarinya dipotong, ada yang mengatakan satu jari saja, ada yang mengatakan seluruh jari kecuali jari jempol, dan berbagai perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum potong tangan itu sendiri. Tapi di kesempatan kali ini kita akan menerangkan sedikit hadis ini yang dijadikan dalil oleh Christian Prince bahwa kita umat Islam itu atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh memotong tangan orang yang mencuri telur. Yang pertama, tidak ada narasi sama sekali ya yang menyatakan Rasulullah memerintahkan orang untuk memotong tangan orang yang mencuri telur. Ya, kalau kita lihat di sini Rasulullah hanya mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutuk seorang pencuri yang dia mencuri an egg ya. Kalau di sini diartikan a helmet, yang dengannya dia tangannya dipotong ya, sebab dia mencuri an egg tadi atau baydah, tangannya dipotong. Jadi atau mencuri tali, tangannya dipotong. Nah, di dalam hal ini maksudnya adalah kenapa hanya gara-gara masalah yang kecil hingga akhirnya membawanya kepada hukuman yang berat. Nah, jadi menunjukkan perihal mencuri itu adalah perbuatan yang sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Al-baydah, kata al-baydah ini oleh Christian Prince ya, dianggap betul-betul sebagai telur ya, telur. Lalu dibangunlah narasi oleh Christian Prince dengan kalimat hanya gara-gara dia lapar makan telur aja, mencuri telur untuk dia makan, maka dia harus dipotong tangan. Nah, ini yang menjadi bentuk kebohongan dari Christian Prince ya. Nah, kalau Christian Prince itu misalnya tahu tentang ilmu hadis, maka hal seperti ini tuh, kesalahpahaman ini tuh tidak akan pernah terjadi. Tetapi besar kemungkinan
mungkin dia tahu tetapi dia sengaja untuk menyerang Islam dengan tidak objektif. Ya, saya katakan tidak objektif karena dia menggunakan terjemahan ala dia sendiri. Nah, sekarang saya ingin menerangkan kenapa kata al-baydah ini yang adalah sebuah telur ini kemudian di dalam kurung ya ditulis a helmet, sebuah helm ya, sebuah helm kalau bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kita bisa lihat dulu. Jadi caranya adalah kita buka dulu Fathul Bari. Saya buka dulu ya. Nah, ini adalah Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, di sini ada riwayat yang menjelaskan tentang al-baydah itu. Apa al-baydah yang dimaksud ya? Nah, di sini dikatakan Haddatsana Umar bin Hafs bin Giyas, haddatsani Abi, haddatsani Al-A'mash. Ya, jadi meriwayatkan dari kami Al-A'mash qala sami'tu Abu Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu as-sariq, dan seterusnya ya dibaca. Qala al-A'mash, jadi A'mash ini adalah salah satu rawi atau periwayat hadis yang sebelumnya tadi, yang kita lihat sebelumnya tadi. A'mash berkata, kanu yarawna annahu bayda al-hadid. Nah, di sini kuncinya. Ya. Yang dimaksud daripada telur itu adalah al-bayda ya, baydul hadid. Telur yang dari besi. Ya, telur yang dari besi, baydul hadid. Dan yang dimaksud dari baydul hadid berarti suatu yang dipakai terbuat dari besi untuk menutupi kepala itu diberi nama baydul hadid. Jadi bukan telur seperti yang diceritakan Christian Prince tadi ya. Dia bukan telur untuk dimakan ya, kecuali kita mau makan telur dari besi ya. Jadi baydul hadid dimaksud itu adalah telur yang terbuat dari besi. Wal habl kanu yarawna annahu minha ma yusawi darahim. Sedangkan tali yang dimaksud adalah tali yang mahal yang harganya berdirham-dirham ya. Itu penjelasan Al-A'mash sendiri ya. Al-A'mash atau salah seorang rawi dari hadis tersebut. Kita kembali lagi ke hadis sebelumnya. Nah, kalau kita lihat hadis sebelumnya ya, di sini ada Al-A'mash. Ini Al-A'mash ya. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abdul Wahid, haddatsana Al-A'mash. Nah, inilah yang kita harus ajarkan ya kepada Christian Prince, bahwa ketika misalnya ingin menerjemahkan satu riwayat, dia harus juga melihat riwayat yang lain sehingga menjadi sempurna apa yang dimaksud dengan telur di sini ya. Makanya di dalam kurung diartikan helmet atau baydul hadid, telur yang terbuat dari besi. Jadi inilah pentingnya kita belajar ilmu mustalah hadis sebelum kita dengan gampangnya menerjemahkan sebuah hadis. Jadi itu saja mungkin ya bantahan yang singkat. Nah, saya akan menjelaskan lagi penjelasan dari sisi hadis-hadis yang lain yang terkait dengan potong tangan agar lebih jelas lagi siapa sih orang yang bisa dikenai hukum potong tangan di dalam Islam. Nah, kalau kita lihat hadis ini ya, di sini sangat jelas sekali menunjukkan bahwasanya kalau misalnya pencurian itu terjadi dikarenakan lapar misalnya, dan yang dicuri itu bahan makanan, maka tidak ada hukum potong tangan ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la qat'a fi thamarin wala katharin. Ya, tidak ada hukum potong tangan untuk pencurian ya, buah kurma atau tongkol kurma. Itu menunjukkan bahwasanya
pernyataan daripada Christian Prince itu sangat mengada-ngada ya. Selain dari tadi dia sudah salah menerjemahkan kata bayda, sekarang juga dia tidak membaca hadis yang menerangkan tentang hukum potong tangan itu. Kita lihat hadis yang lain. Nah, di hadis ini ada banyak sekali hadis. Saya ambil satu saja di sini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuqta'u al-yadu fi rubu'i dinar. Hukum had potong tangan itu akan berlaku untuk pencurian rubu' dinar, seperempat dinar. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 dinar itu setara dengan nilai rupiah sekarang 2 juta atau sampai 2.200.000 rupiah. Kenapa? Karena di riwayat yang lain di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 dinar itu sudah bisa membeli 1 ekor kambing. Ya. 1 dinar sudah bisa membeli 1 ekor kambing, sehingga seperempat dinar itu berarti sekitar 500 atau 500 sampai 600 ribu rupiah. Maka 500 sampai 600 ribu rupiah, kalau dia melakukan itu, maka kecil kemungkinan dia lakukan itu karena kelaparan, ya. Tentu karena perbuatan kriminal, karena perbuatan yang dia tahu itu menguntungkan bagi dirinya dan merugikan bagi orang lain, ya. Jadi dengan dalil ini juga memperkuat bahwasanya hukum hukum had tentang dinar itu punya batasan tertentu, pencurian yang seperti apa dan harus seperti apa. Dan terakhir sebagai penutup tentang had ini, tentang hukum potong tangan ini, tentang pencurian ini, saya ingin bawakan satu hadis yang terakhir, di mana dahulu ada wanita yang mencuri dan dia termasuk dari kalangan pembesar, kalangan orang-orang yang berada, keluarganya termasuk orang yang terpandang, dan ingin meminta negosiasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jangan diberlakukan untuknya hukuman potong tangan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka dengan mengatakan, kebiasaan kalian itu adalah kalau orang-orang besar, ya, kalian cari cara untuk dia dilepaskan dari hukum, tapi untuk orang kecil kalian biarkan dia kena dihukum. Atau kita biasa kenal dengan istilah tumpul ke atas, hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci itu, sehingga di sini ini sangat terkenal di kalangan kaum muslimin ucapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat Fatimata", ya, andai saja Fatimah ini adalah anak daripada Nabi Muhammad, makanya disebut "Lau kanat Fatimata binta Muhammad", sekiranya Fatimah anak daripada Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Ya, menunjukkan bahwasanya hukum itu adil, siapa saja yang berbuat dia harus menerima konsekuensinya. Demikianlah mungkin ya penjabaran dan penjelasan singkat saya tentang kebohongan Christian Prince, bahwasanya orang yang mencuri makanan, telur atau hal barang-barang murah lantas karena lapar lagi ditambah di situ narasinya, maka dihukum potong tangan di dalam Islam, itu adalah kedustaan yang sangat besar. Sampai jumpa di pertemuan yang lain di membongkar kebohongan Christian Prince. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.